بدأت علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الاتباع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه Ustaz Kiai Haji Ahmad Salamat Besar LCMA di Masjid Al-Kausar Kriya Cilegon. Oh, Ustadznya mana? Yang masih duluan untuk merapat ke dalam ibu-ibu, bapak. Sebentar lagi acara kita akan mulai, walaupun jam 9 seperti tadi agenda dan lebih cepat lebih baik. Baik, sekali lagi yang masih berada di luar untuk merapat ke dalam. Lebih dekat dari Bu, biar kuenya tersentuh. Silakan hidangannya dimakan. Kita mulainya dengan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nu'minu bisyurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Ustaz Kiai Haji Ahmad Salamat Besar LCMA. Terima kasih telah hadir di tempat ini di Masjid Al-Kausar. Yang saya muliakan para kesepuhan, para ustaz, para ulama yang ada di lingkungan Kriya Cilegon. Yang saya hormati Bapak Ketua Muharram 1442 Hijriah, Bapak Ketua RW beserta jajarannya, Bapak Ketua DKM, Bapak Ketua dan juga anggota DPD Suro Masjid Al-Kausar yang saya muliakan, biar jajan. Ketua Majelis Taklim, ibu-ibu di lingkungan Kriya Cilegon juga yang saya hormati, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semuanya yang sama-sama saya
Yang pertama adalah sholat duha bersama yang kita sudah lakukan, kemudian pembukaan, pembacaan Al-Qur'an, kemudian ada sambutan dan seterusnya. Baik, untuk menghemat waktu, tentunya yang pertama dan yang paling pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Tentunya juga salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita sama-sama buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang acara selanjutnya adalah sambutan pembacaan Al-Qur'an yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara kita yaitu Ustaz Mahdi. Kepada Pak Mahdi kami persilakan. Pas gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada.
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراءون ويمنعون الماعون صدق Demikian bacaan kalam ilahi yang disampaikan oleh Pak Ustaz Fahdi. Semoga yang membacanya dan juga kita yang mendengarkannya mendapat syafaat dari Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama adalah dari Ketua Panitia Gemah Muharram 1442 Hijriah. Kepada Pak Mulis dipersilakan. Mungkin Bapak Ibu ada melihat kok panitianya seragam ya, kok bisa ya. Insya Allah dana yang tadi itu adalah bersih dana santunan yang kami pakai panitia desa ini adalah swadaya turunan masing-masing. Ya, jadi ini auditable lah dan masing-masing kerelaan untuk memberikan infak dari uang pribadi. Jadi aman Ibu ya. Ada yang sudah, pokoknya ini di Pak Anies lah, mau start transfer, mau cicil, mau enggak. Baik Bapak sekalian, mengingat waktu kita sudah beranjak dan Ketua Gemah Muharram 14 Hijriah. Terima kasih atas sambutan dan juga beberapa paparan pencapaian tadi yang di atas ekspektasi semuanya. Alhamdulillah. Kemudian sambutan selanjutnya adalah dari Ketua DKM yaitu Pak Raden Kusyadi kepada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Kiai
hormati para alim ulama, kesepuhan Gereja Cilegon, yang kami hormati Bapak RW 03, para pamong RT 01 sampai 07 beserta jajarannya, yang kami banggakan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Al-Kausar serta adik-adik para tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan kepada Allah berupa nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat mulia ini dalam rangka syiar Muharram dengan tema Muharram sebagai momentum kita untuk berhijrah dan berbagi. Mudah-mudahan kehadiran, keikhlasan kita untuk hadir di tempat ini mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula lagi dihaturkan kepada uswatul hasanah kita yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat yang bahagia yang sesungguhnya perjalanan ini yang mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah dipaparkan oleh Ketua Muharram 1443 Hijriah bahwa kegiatan Muharram ini sudah berlangsung semenjak hari kemarin, hari Sabtu, dengan kita melaksanakan kegiatan donor darah yang alhamdulillah antusias dari bapak-bapak ibu warga Gereja Cilegon sungguh luar biasa. Bahkan kita melebihi target yang dari kita rencanakan 40 orang sampai dengan 60 orang. Dan juga kita melaksanakan kegiatan donasi santunan anak yatim kepada warga internal maupun eksternal yang kita lakukan. Alhamdulillah kita juga melebihi dari target sampai dengan kita mencapai 137 juta. Alhamdulillah sesuai hasil kami haturkan pada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyisihkan sebagian rezeki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas pahala yang berlipat-lipat kami. Alhamdulillah juga di tengah pandemi ini kita bisa melaksanakan tema Muharram. Untuk itu kami dari Masjid Al-Kausar juga sungguh apresiasi bapak-bapak ibu sekalian, terutama dengan pandemi corona yang kita rasakan pada kesempatan waktu ini, kita lebih bersih, menjaga diri kita dan rajin mencuci tangan. Dan juga alhamdulillah kegiatan jamaah warga Gereja Cilegon dengan adanya pandemi ini kita ada komunitas setiap hari kita melaksanakan one by one juice. Jadi alhamdulillah dengan adanya corona ini kita mewadakan kita untuk setiap hari kita membaca Al-Quran, satu hari satu juz. Mudah-mudahan kita setiap hari kita menghantamkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari bala, menjauhkan kita dari wabah penyakit insyaallah. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti siang kita akan melaksanakan distribusi anak yatim. Mungkin saat kita menyantuni anak yatim nampak wajah kebahagiaan dari anak-anak kita. Sebenarnya sesungguhnya kebahagiaan yang pertama yang dirasakan sebetulnya kita sendiri sebelum kebahagiaan anak-anak yatim. Itu juga momentum hijrah kita untuk semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bapak-bapak ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami atas nama DKM Masjid Al-Kausar mengucapkan banyak beribu terima kasih kepada para panitia Gemah Muharram, pada ibu Majelis Taklim Al-Kausar yang sungguh sudah banyak mengorbankan materi, waktu dan mungkin pikirannya sehingga kegiatan Muharram kita di Masjid Al-Kausar berjalan dengan baik dan mudah-mudahan dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin, tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih ibu yang sudah luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yamin Jajak Bapak Nasihat
telah menyampaikan cara sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari pamong kita, Ketua RW 03. Kepada Pak Budi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang saya muliakan Bapak Ustadz Kiai Haji Ahmad Slamet Ibnu Sam LCMC. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Jalani beserta staf. Yang terhormat para ulama, kesepuhan dan tokoh masyarakat Gria Cilegon. Yang terhormat para pamong RW dan jajarannya serta ketua RT 1 sampai 07. Yang terhormat ketua DKM beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Panitia Gemah Muharram 1442 Hijriah beserta anggotanya. Yang terhormat para ibu Ketua RT 1 sampai 07, ibu-ibu Ketua Majelis Taklim. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menghadiri acara ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam selalu dan senantiasa kita teruskan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa menghadiri dalam rangka memperingati 1 Muharram 1440 Hijriah dan pemberian santunan ayat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya atas nama Pamong RW 03 mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia Muharram, seluruh Pamong RW, Ketua RT 107, Ketua DKM Al-Kausar, ibu-ibu Majelis Taklim, remaja masjid, para donatur internal maupun eksternal, kepada Bapak Kepala Desa Harjatani dan jamaah Gria Cilegon yang sudah ikut berpartisipasi dalam memberikan dukungan serta berbagai dukungan sehingga kegiatan memperingati 1 Muharram 1442 berjalan dengan sukses dengan rangkaian kegiatan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia dan di sana. Alhamdulillah. Kegiatan memperingati 1 Muharram kita dilaksanakan tiap tahun. Alhamdulillah tiap tahun tambah meningkat. Ini berkat dukungan dari bapak-bapak warga Gria Cilegon yang penuh antusias. Semoga Allah SWT membaca. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir Kepala Desa Harjatani, yang insya Allah
dengan kehadirannya dan saya ucapkan selamat datang kepada Pak Sultan. Kita minta sambutannya dari beliau dengan acara ini. Oleh karena itu, waktu depan kami persilakan kepada Pak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Salamat bin Syam Asfiatan, Putebat, saya terlambat datang. Dan saya hormati para kesepuhan, para orang tua, khususnya warga RW 03 Krian Cirebon. Dan yang saya hormati Ketua Panitia, Ketua DKM Al-Kausar, dan yang saya hormati pengurus atau pelaksanaan dalam acara. Alhamdulillah di kompleks ini sudah tradisi, mungkin sudah tiap tahun diadakan. Dan yang saya hormati kepada Paman Bapak RW 03 dan rekan-rekannya RT 01 sampai RT 07. Dan yang saya hormati Ibu Majelis, alhamdulillah luar biasa, tidak dipandang juga, walaupun sudah ibu-ibu sangat luar biasa. Amin. Dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Dan saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak dan ibu semuanya. Yang pertama dan yang paling utama, saya panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan kepada kita semuanya baik nikmat iman Islam kita, baik jasmani dan rohani kepada kita semuanya, sehingga kita semua bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi dalam acara Gebiar Muharram. Dan alhamdulillah di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Kausar. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan. Dan mungkin ini hal yang kita harapkan kepada masyarakat agar bisa berkumpul dalam waktu sesibuk apapun, insyaallah kita menyempatkan. Dan yang seterusnya saya mohon maaf kepada Bapak, para ulama dan Ibu Majelis. Saya datang terlambat, kebetulan Pak Kiai sekarang ada 2 akad nikah lagi musim. Semenjak dibukanya perizinan nikah ini, lumayan. Sehari itu hampir 7 kan, 2-3 besok. Mudah-mudahan kalau memang sekarang musimnya lagi pandemi dunia, mudah-mudahan kita mengadakan acara pun bukan mengumpulkan penyakit tapi tolak bala berbiaya. Mudah-mudahan kita berkat doa masing-masing semua ini mengusir dalam arti penyakit ini supaya cepat-cepat pergi dan cepat berlalu. Dan saya cukup terharu dan apresiasi karena mungkin di desa kita ini Krian Cirebon Pak Kiai yang luar biasa. Saya sangat apresiasi untuk kekompakan, apalagi untuk penyadaran. Ya Allah, saya tidak ada mungkin di desa kita selain Krian Cirebon yang belum artinya memadai. Tapi alhamdulillah di Krian Cirebon ini luar biasa kompeten. Mudah-mudahan saya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang sudah dikeluarkan, apa yang sudah tradisi untuk momentum baik itu PHBI dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah tambahkan
semua rezekinya, kesehatannya mudah-mudahan ditambahkan, dan insyaallah mudah-mudahan tiap tahun saya mendengar di sini target 100 juta, tapi saya dengar 130 juta, luar biasa. Mudah-mudahan semua apa yang sudah kita laksanakan baik tradisi ini, mudah-mudahan buat kita, buat sang kekal kita di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan saya memohon juga kepada masyarakat Riyad Cilegon, di era pandemi ini mungkin kita harus lebih, artinya kita bukan mengabaikan, tapi kita tetap waspada. Kita paling pun salah karena kita juga menimbulkan ilmu dan kerusakan. Dan mungkin selaku di pemerintahan kita bukan tidak menyimpulkan pun disalahkan. Jadi artinya kita pun di masyarakat, karena memang di keagamaan kita itu luar biasa. Ada Rajaban, Waharaman, ada Ruahan. Di sini juga bentar lagi Maulidan. Jadi insya Allah berjalan terus baik-baik, dan mudah-mudahan kita pun sesuai dengan himbauan, insya Allah mengikuti peraturan pemerintah. Dan saya mungkin itu saja, dan saya mohon maaf kepada bapak-bapak semuanya. Yang jelas untuk acara ini saya sangat apresiasi sekali, dan mudah-mudahan bertiap tahun, dan mungkin punten kepada warga Cilegon pun untuk berpartisipasinya yang mungkin sangat terbatas dan kekurangan. Tapi coba dengan seberapa banyak, besar atau kecilnya, kalau kita bersatu insya Allah jadi banyak. Amin. Jadi mungkin itu saja. Saya ucapkan sekali lagi baik terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang tidak enak didengar, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, adik-adik remaja-remaji, kita menginjak acara ini, yaitu tausiah dari Pak Ustadz Kiai Haji Ahmad Slamet bin Syam. Baik, untuk itu acara ini, karena ini tausiahnya interaktif, saya daulat Bapak Ustadz dan juga moderator kita Bapak Ustadz Udin untuk menempati kursi di depan. Boleh. Bapak sudah siap? Insya Allah. Silakan. Oke, baik Bapak Ibu, sedikit saya beri gambaran biodata pemateri pada malam hari ini. Nama lengkapnya Ahmad Slamet bin Syam LC/MA. Ya, gelaran akademisnya LC dan MA dalam bidang studi keislaman, jenis kelamin jelas ya. Kemudian agama jelas, umur baru 35 tahun. Ya, jauh beda dengan saya kayaknya. Untuk statusnya sudah apa sih? Ya, tempat tanggal lahir Serang 1983. Ini saya sampaikan statusnya. Ya, ternyata beliau adalah sudah beristri. Siapakah istrinya? Inilah dia, Nabila Abdul Rahim, Pak ya, mohon maaf. Yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Slamet bin Syam LC/MA. Yang kami hormati Kepala Desa Harjatani beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua RW 03 beserta jajarannya, juga para ketua RT dari RT 01 sampai 07 beserta jajarannya. Yang kami muliakan para
Majelis Syuro DKM Al-Kautsar, juga Ketua dan Pengurus DKM Al-Kautsar, kemudian Ketua dan anggota Majelis Taklim Al-Kautsar Gereja Cilegon, juga hadirin wal hadirat yang hadir pada pagi hari ini. Nabda di basmalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, 1442 tahun yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang sangat penting di dalam penyebaran dan dakwah Islam, yang mana pada saat itu Rasulullah beserta para sahabatnya menunaikan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk strategi dan akselerasi dakwah Islam, yaitu peristiwa hijrahnya para sahabat Rasulullah dan Rasulullah sendiri dari Makkah, Yathrib pada waktu itu atau Madinah. Para sahabat meninggalkan apa yang mereka cintai, tanah kelahiran, harta, juga keluarga, kalau pada saat itu keluarga yang berlainan akidah. Mereka hijrah dari Makkah ke Yathrib dengan diam-diam. Kemudian yang terakhir hijrah adalah Rasulullah SAW sendiri beserta Abu Bakar dan Ali karramallahu wajhah. Lantas apa hubungannya dengan kita pada pagi ini berada di tempat yang mulia ini? Ibu-ibu, ada mungkin ada yang mau membantu jawab? Belum on berarti. Belum on ya Bu ya. Lanjutkan dulu berarti ya. Kemudian pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, atas hasil musyawarah dengan para sahabat-sahabat yang lain, mereka bermusyawarah tentang penanggalan atau penghitungan waktu, yang mana pada saat itu ada beberapa opsi penanggalan, yaitu tanggal Hijriah, dimulainya apakah dari kelahiran Rasulullah SAW atau dari diangkatnya Rasulullah SAW menjadi Rasul, atau dari peristiwa hijrahnya Rasulullah beserta para sahabat dari Makkah ke Yathrib, atau wafatnya Rasulullah SAW. Dan disepakati penanggalan atau kalender Islam dimulai dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Udah rada on, sedikit aja, biar on dulu. Jadi apa kemudian dengan kita saat ini mengenang atau memperingati penanggalan Hijriah yang dimulai dari Muharram 1442 Hijriah itu? Yang harus kita garisbawahi adalah peristiwa itu adalah berawal dari ketaatan Rasulullah dan para sahabat
pada Allah Subhanahu wa taala tentang perintah, yang mana yang perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik, dan secara totalitas mereka mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Futuh Makkah, kata Rasulullah SAW, tidak ada lagi hijrah setelah Futuh Makkah atau kemenangan kota Makkah. Yang ada adalah bagaimana kita senantiasa memperbaiki diri dari kondisi-kondisi yang kurang baik pada kondisi yang lebih baik, dari kondisi-kondisi kita kurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin hakikat hijrah yang alhamdulillah untuk mengupas itu semua. Kita menginginkan tidak hanya kita menghafal tanggal atau kapan terjadi peristiwa itu, yang kita inginkan bagaimana nilai-nilai hijrah itu menembus sanubari kita, menembus hati nurani kita menjadi momentum seperti yang diambil oleh Pak Panitia pelaksana, bahwa momentum syiar haram ini sebagai momentum hijrah dan berbagi kita kepada sesama. Dan alhamdulillah untuk mengupas itu semua telah hadir di tengah-tengah kita di hadapan Bapak Ibu sekalian pemateri yang tadi sudah disebutkan dan masih ditayangkan biodatanya. Ada yang tidak kenal dengan beliau? Yang tidak kenal nyontek aja ya. Kalau udah kenal nanti nggak perlu disampaikan lagi ya. Ya kita sampaikan sedikit, mohon izin Ustaz. Nama lengkap beliau adalah Kiai Haji Ahmad Slamet Ibnu Syam dengan gelar akademis LC dan MA dalam bidang studi-studi keislaman, yang mana beliau mendapatkan gelar akademis tersebut dari pertama Institut Dakwah Media cabang Syekh Ahmad Kaptaru Foundation Damaskus Suriah, juga Master of Art Dakwah University Institute. Dan ternyata ibu bapak sekalian, para ulama yang senantiasa ilmunya luas tidak pernah puas dalam hal ilmu, maka beliau pun masih melanjutkan studi beliau dalam program doktoral dalam jurusan fikih dan usul fikih Jakarta. Dalam proses disertasi sampai CV ini diterbitkan. Sudah selesai. Itu mungkin ya sekilas tentang beliau, yang mana beliau aktivitas sehari-hari sekarang adalah sebagai pengasuh pondok tahfidz Darul Quran, juga menjadi bagian litbang dan hubungan luar negeri dari pesantren tahfidz Darul Quran. Ada koreksi ya. Jadi kalau sekarang mah sudah disebutkan. Jadi beliau lahir di Serang, wong kene asli. Kalau di sini tadi 35 tahun. Kalau sekarang kan udah 37 tahun yang lalu. Beda-beda tipis sama saya. Insya Allah sama-sama muda. Beliau dai muda yang tetapi secara keilmuan masya Allah luar biasa. Kalau melihat jadi CV-nya, aktivitasnya sangat luar biasa, sangat aktif juga di organisasi dan kegiatan-kegiatan dakwah. Jadi kalau saya sampaikan di semua, waktu yang disediakan oleh panitia ya setengah jam untuk pembahasan itu sendiri. Tidak dengan tidak menghormati rasa hormat dan dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Kalau ada yang kurang dalam penyampaian daftar riwayat hidup ini, mohon dimaafkan. Dan pada saat ini tafadhol maskuran waktu dan tempat pada Kiai Haji Ahmad Slamet Ibnu Syam untuk memaparkan materi. Dan sebelumnya sesi ini kita bagi dua sesi. Yang pertama adalah 1 jam ke depan sesi pemaparan, dilanjutkan dengan 1 jam ke depan dengan sesi tanya jawab.
Untuk teknis sesi tanya jawab nanti akan disampaikan kemudian. Tafadhalu masykuran pada Ustaz Kiai Haji Ahmad Slamet Ibnu Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana shrah lana sadurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله والى حضره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآل كل وصحب كل أجمعين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Harjasani, Bapak RW, Bapak Pamong, Bapak RT, Bapak Ketua DKM, Bapak Ketua Panitia, tidak lupa Bapak Moderator, Bapak-bapak kesepuhan, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali saya mendengar nama Al-Kautsar, saya ingat firman Allah, "Inna a'tainakal kautsar." Al-Kautsar ini menurut para ahli tafsir ada 16 tafsirannya. Bukan satu. Salah dua kan, salah satu. Di antara dua tafsiran yang masyhur, yang pertama adalah Al-Kautsar, artinya adalah nahrun fil jannah, sungai di surga, yang diberikan khusus untuk baginda Rasulullah SAW dan para umatnya, yang lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Siapa yang meminum dari sungai itu tidak akan pernah lagi merasa kehausan selama-lamanya. Dan insya Allah seluruh umat Nabi Muhammad nanti akan kemudian diperkenankan minum dari telaga Rasulullah SAW. Apalagi kemudian jamaah Masjid Al-Kautsar. Amin. Ya. Ada dua penafsiran, ada yang mengatakan kemudian telaganya itu sebelum sirat, ada yang mengatakan setelah sirat, setelah jembatan sirat. Di antara yang banyak adalah sebelum jembatan sirat. Sebab nanti ketika bapak-bapak, ibu-ibu setelah nanti wafat, ini kan camat semua kan, calon mati. Entah bapak-bapak dulu atau saya belakangan, atau saya belakangan ibu duluan. Ya. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur dalam keberkahan, amin. Setelah nanti wafat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nanti dalam keadaan haus. Dalam keadaan haus. Apalagi nanti ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nanti dalam keadaan haus. Dalam keadaan haus. Apalagi nanti ketika Masya Allah. Bisa langsung ini. Mataharinya sangat dekat dengan kepala kita. Mataharinya sangat dekat dengan kepala kita. Sehingga orang kehausan, orang panik, dibangkitkan dalam keadaan telanjang, nggak pakai baju sedikit pun. Tapi bapak itu nggak nafsu, nggak mikirin lagi, karena semuanya mikirin nasibnya bagaimana. Pikir nasib yang luar biasa saat itu sangat penting sekali.
Dan nanti kemudian umat-umat Nabi Muhammad itu nanti akan kemudian diperkenankan minum di telaga itu, telaga Al-Kautsar. Ya, kalau itu yang menafsirkan telaga itu sebelum Sirat. Ada yang menafsirkannya setelah Sirat ketika sudah kemudian nanti disini. Ya. Maka ada malaikat-malaikat yang menolak. Ada orang dari orang umat yang lain yang ingin minum di telaga itu, ditolak oleh para malaikat. Ditolak oleh para malaikat. Ya. Karena tidak berhak. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan Al-Kautsar. Hidup dan telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kaji dulu ya, biar berkah. Silakan buka surat Ibrahim ayat 5. Ayat 5. Sudah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini bercerita tentang Nabi Musa dan kaumnya, di mana Allah menjelaskan bahwa Nabi Musa diperintahkan untuk mengingatkan Bani Israil, wa dzakirhum bi ayyamillah, mengingatkan mereka untuk mengingat nikmat-nikmat Allah, hari-hari di mana Allah memberikan nikmat kepada mereka. Di antara nikmat terbesar mereka adalah selamat dari kejaran Firaun, ya, yang waktu itu kemudian mereka dikejar, lalu kemudian melewati Laut Merah dan mereka selamat dari kejaran Firaun. Dan itu kita diperintahkan, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan kepada umatnya untuk mengingat, mengenang hari
mana Allah memberikan karunia, memberikan nikmat kepada mereka. Ayat ini untuk Nabi Musa dan kaumnya, tetapi umumnya untuk seluruh umat, termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kalau tadi ada pertanyaan dari moderator kita, kenapa kita kumpul hari ini di tempat ini? Jawabannya adalah wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka akan nikmat Allah yang terbesar, nikmat Allah, karunia Allah yang luar biasa. Salah satunya adalah karunia Allah tentang hijrah, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab peristiwa hijrah itu adalah peristiwa yang kemudian merubah tatanan kehidupan, bukan saja tatanan kehidupan Arab, tapi tatanan kehidupan dunia. Merubah kemudian peradaban dunia menjadi peradaban yang luar biasa. Sebab dengan hijrah merubah umat Islam yang tadinya umat tertindas, umat yang dihinakan, jadi umat yang mulia dan menguasai dunia. Dengan hijrah umat Islam berubah dari dakwah yang sifatnya lokal antara penduduk Mekah menjadi dakwah yang sifatnya mendunia ke seluruh penjuru dunia, yang itu bertolak dari Madinah Al-Munawwarah. Udah pada ke Madinah semuanya, udah. Insya Allah mudah-mudahan yang belum pernah ke Madinah segera bisa ke Madinah, amin. Yang udah pernah berangkat lagi, amin. Insya Allah. Maka itulah sesungguhnya kenapa kita berkumpul di tempat ini, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk mengingat, untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat yang terbesar tersebut, di mana umat Islam dengan peristiwa hijrah tersebut menjadi umat yang kemudian mulia, umat yang kemudian lebih mulia, lebih kemudian menguasai dunia dari tadinya dakwahnya yang sifatnya lokal menjadi dakwahnya yang sifatnya dunia. Lalu pertanyaannya, Nabi Muhammad itu hijrahnya bulan apa? Halo? Bu, Nabi Muhammad hijrahnya bulan apa? Atau siapa? Pak, Nabi Muhammad itu hijrahnya bulan apa? Waduh, ini bahaya nih kalau nggak tahu. Nabi Muhammad itu hijrahnya bukan bulan Muharram. Siapa yang tadi bilang Muharram? Tebak itu. Nabi Muhammad itu hijrahnya bulan Rabiul Awwal. Tanggal 1 Rabiul Awwal. Nyampe di Madinah tanggal 12 Rabiul Awwal. Tadi disebutkan oleh moderator, Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang kemudian pertama kali pelopor pada pemerintahan beliau yang kemudian menetapkan tanggalan Islam. Karena waktu itu beliau datang kemudian semacam surat, mau ditaruh tanggalnya ini bulan apa? Bulan Sya'ban. Ini Sya'ban yang mana? Sya'ban yang sebelumnya, Sya'ban sekarang, atau Sya'ban yang akan datang? Bingung para sahabat. Maka kemudian, oke, kalau gitu kita kemudian tentukan mulai tahun Hijriah, tahun Islam itu dimulai sejak kapan? Apakah dari mulai lahirnya Nabi Muhammad? Apakah wafatnya Nabi Muhammad? Atau kemudian dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW? Di antara yang mengusulkan dan memberikan kemudian salah satu peran di dalam penentuan itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhah dalam beberapa riwayat. Sebab peristiwa hijrah adalah peristiwa yang berubah dari kemudian tatanan kemusyrikan menjadi tatanan keislaman. Tapi peristiwa hijrah itu bukan bulan Muharram. Lalu kenapa tahun hijrah itu dimulai bulan Muharram? Ya, pernah mikir nggak? Kenapa bulan tahun hijrah itu dimulai bulan Muharram? Kenapa?
Sebab ini jawaban ini dijawab oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang al-hafiz. Kalau al-hafiz zaman dahulu itu hafal 100.000 hadis minimal. Jadi bukan al-hafiz itu yang hafal Quran. Sekarang dikit-dikit hafal al-hafiz. Al-hafiz itu titel yang luar biasa loh Pak. Zaman dulu itu kalau udah al-hafiz berarti dia itu minimal 100.000 hadis. Kalau Al-Quran sudah kecil apalnya. Kalau Al-Quran kecil itu baru kemudian menyandang gelar al-hafiz. Luar biasa. Ya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang kitab Fathul Bari, syarah kitab Sahih Bukhari. Ya. Beliau menjelaskan kenapa kemudian dimulai di bulan Muharram. Padahal hijrahnya Nabi itu bulan Rabiul Awal, Muharram, terus Safar, terus nggak tahu bulan-bulan itu. Rabiul, ya kan? Berarti berapa bulan? 3 bulan. Nah, kenapa kemudian dimulai dari bulan Muharram? Karena proses hijrahnya Rasulullah SAW itu tidak langsung di bulan Rabiul Awal. Kalau kita lihat baca sejarah Islam, pertama kali hijrah itu Nabi mendakwahkan kepada para penduduk Madinah, kaum Ansor, ketika musim haji, membaiat mereka, dibaiat oleh Rasulullah SAW. Inilah kemudian yang akan menyiapkan nanti Nabi ketika ingin pergi ke Madinah. Jadi disiapkan dulu timnya. Jadi kaum Madinah itu sudah siap ketika Nabi datang itu, sudah kemudian siap. Ya. Lalu kemudian disambut oleh mereka ketika Nabi datang, ya kan? Ada yang kemudian lihat dari loteng, anak-anak semuanya pada menyambut Nabi. Karena memang sebelum Nabi datang, Islam sudah disebarkan dulu di Madinah. Islam sudah kemudian Nabi membaiat dulu. Nabi membaiat kemudian kaum Ansor itu terjadi kapan? Pada musim haji. Musim haji itu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Itulah kemudian proses awal hijrah. Maka bulan pertama setelah bulan Dzulhijjah adalah bulan Muharram. Maka bulan Muharram disebut kemudian awal daripada tahun Hijriah. Karena proses hijrah itu dimulainya bulannya adalah bulan pertamanya adalah bulan Muharram. Walaupun praktek hijrahnya setelah kemudian 2 bulan setelah itu, yaitu pada bulan Rabiul. Jadi paham ya Bu ya? Kalau ada yang nanya, ya katanya hijrah Nabi Muhammad bulan Rabiul Awal.